Pada tahun 1881, seorang arkeolog menemukan artefak yang misterius, menggabungkan pengetahuan geografis praktis dengan keyakinan agama dan mitologi, menunjukkan bahwa orang Babilonia melihat dunia sebagai wilayah yang terbatas dan dikendalikan oleh kekuatan ilahi. Wah, ini seru nih karena kalau kita gali lebih dalam nih coy, ini berkaitan sama kisah-kisah Nabi Nuh. Nanti gue akan bahas dan gue ceritain. Langsung saja ya. Yo, coy. Tekan subscribe ya coy. Coy, kali ini kita akan membahas sebuah penemuan yang katanya sih ini adalah peta pertama di dunia yang pernah ditemukan gitu ya coy. Ceritanya pada tahun 1881 berarti itu sudah termasuk abad ke-19 ya coy. Seorang arkeolog bernama Hormuz Trasam telah melakukan penggalian di kota kuno Sipar, sekarang Irak ya. Mereka menggali selama 18 bulan, berarti itu sudah setahun lebih lah pokoknya. Di tengah penggalian, mereka menemukan artefak yang aneh yang dikenal sebagai Imago Mundi. Sebut saja sebagai tablet, tapi ini hanya sebagian ya coy, belum utuh. Karena kalau kita lihat, ada bekas potongan, berarti mungkin ada sebagian yang belum ditemukan. Pada awalnya, tablet ini hanya dianggap sebagai salah satu dari banyak artefak tulisan cuneiform atau tulisan paku gitu ya, yang ditemukan dan disimpan di museum. Nah, setelah tahun 1889, para ahli berhasil menerjemahkan tulisan cuneiformnya dan menyadari bahwa ini bukan sekadar naskah biasa, melainkan sebuah peta dunia yang sangat kuno. Bahkan ada spekulasi bahwa tablet ini mungkin berasal dari Borsippa. Bukan Sipar, tetapi lokasi penemuan resmi yang tercatat adalah Sipar. Lukisan di tablet ini menurut gua nih ya, ini kayak rasi bintang coy. Gimana menurut kalian, pendapat kalian gitu? Katanya si simbol-simbol pada Imago Mundi bukan sekadar gambar geografis, melainkan sebuah kode yang menggabungkan realitas dunia fisik dengan kepercayaan spiritual atau dunia gaib gitu ya. Para ahli arkeologi dan asriologi memandang Imago Mundi bukan sekadar peta fisik, melainkan sebuah dokumen kosmologi yang sangat kompleks. Wah, kalau pandangan para ahli, menurut gua pribadi ya, kalau ini benar, apakah zaman kuno memang sudah mengetahui struktur alam semesta? Nah, gimana menurut kalian, coy? Ada beberapa teori yang bikin gue heran juga, coy. Para ahli teori ini berpendapat bahwa peta ini digunakan untuk menjelaskan posisi manusia di tengah alam semesta yang luas dan berbahaya. Segitiga-segitiga di luar lingkaran adalah wilayah transisi menuju tempat tinggal para dewa atau makhluk purba. Tapi ini hanya teori ya coy, belum ada bukti ilmiah yang sah gitu. Nah, pendapat kalian gimana coy? Para ahli percaya bahwa tablet yang ada saat ini dari abad ke-6 sebelum Masehi sebenarnya adalah salinan dari dokumen yang jauh lebih tua, kemungkinan dari abad ke-9 sebelum Masehi. Hal ini terlihat dari penggunaan nama-nama tempat seperti Bit Yakin dan Urartu yang sangat populer pada masa kerajaan Asyur baru. Ini menunjukkan bahwa pandangan dunia ini telah bertahan selama ratusan tahun sebelum akhirnya dituliskan di tablet itu. Ada beberapa informasi yang gue dapat, ya kalau artefak ini berkaitan sama kisah-kisah Nabi Nuh. Nah, artefak ini berkaitan sama kisah-kisah Nabi Nuh itu, kalian pasti sudah tahu gitu. Kisah Nabi Nuh ini, yang dimana Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar sebelum kedatangan air bah gitu kan. Pokoknya kalian sudah tahulah kisah-kisahnya. Nah, berkaitan sama artefak ini, itu di bagian tulisan paku ini, gua jelasin secara mendalam. Nah, pada tahun 1889, seorang asiriologi bernama Felix Pizer, dia berhasil menerjemahkan tulisan paku itu, coy. Tulisan paku itu tertulis petunjuk tentang sebuah daerah bernama Urartu, yang kita kenal sebagai Gunung Ararat. Di sana tertulis ada sebuah kapal besar bernama Parsiktu yang mendarat setelah banjir besar. Teks itu menceritakan tokoh bernama Utnapishtim, yaitu sebutan orang Babilonia untuk Nabi Nuh. Jadi, buat orang zaman dulu, kapal Nabi Nuh itu bukan sekadar cerita, tapi lokasi nyata, yang bahkan dicatat di peta dunia mereka. Itulah yang bikin artefak ini berkaitan sama kisah-kisah Nabi Nuh. Gimana menurut kalian, apakah ini sebuah kebetulan atau sebaliknya? Sekarang kita masuk lebih dalam ke isi tablet Imago Mundi itu sendiri, coy. Kalau dilihat sekilas, bentuknya memang sederhana. Tapi justru dari kesederhanaan itu kita bisa lihat cara berpikir orang Babilonia. Di bagian tengah tablet, dunia digambarkan sebagai lingkaran. Lingkaran ini bukan asal gambar, tapi simbol keteraturan. Buat mereka, dunia itu punya batas, bukan tanpa ujung. Di dalam lingkaran itu ada nama-nama wilayah, kota, dan sungai. Sungai Efrat digambarkan mengalir membelah dunia, karena sungai ini adalah sumber kehidupan utama peradaban Babilonia. Nah, yang menarik coy, di luar lingkaran itu ada beberapa segitiga. Banyak orang langsung mikir ini aneh. Tapi dalam kajian arkeologi, segitiga-segitiga ini disebut sebagai daerah luar dunia yang dikenal, wilayah yang belum dijelajahi, belum dipahami, dan penuh risiko. Bukan tempat teknologi canggih, bukan markas makhluk asing,
tapi simbol batas pengetahuan manusia saat itu. Dan ini penting buat edukasi, karena peta modern fokus ke akurasi, sedangkan peta kuno fokus ke makna. Buat orang Babilonia, dunia bukan cuma tempat tinggal, tapi ruang yang diawasi kekuatan ilahi. Makanya unsur spiritual dan geografis digabung jadi satu. Makanya juga para ahli menyebut Imago Mundi sebagai peta kosmologis, bukan peta geografis murni. Sekarang kita kaitkan ke kenapa tablet ini dianggap sangat berharga. Usianya diperkirakan dari abad ke-6, sebelum Masehi, tapi banyak ahli percaya ini adalah salinan dari teks yang jauh lebih tua. Artinya cara pandang ini sudah diwariskan ratusan tahun sebelumnya, bukan ide dadakan, tapi hasil pemikiran panjang sebuah peradaban. Dan ini yang sering kelewat kalau cuma lihat dari sisi misterinya doang. Padahal justru di sini kita bisa belajar gimana manusia zaman kuno menjelaskan dunia dengan keterbatasan alat, tapi dengan imajinasi dan simbol yang kuat. Dampak terbesar dari Imago Mundi ini sebenarnya bukan di bentuk petanya, tapi di cara berpikir yang dia wariskan. Tablet ini nunjukin kalau manusia zaman kuno sudah berusaha memetakan realitas bukan cuma lewat cerita, tapi lewat visual dan simbol. Artinya apa? Mereka nggak sekadar hidup dan percaya, tapi juga mencoba memahami posisi mereka sendiri di dunia. Dampak pertama, Imago Mundi jadi bukti awal bahwa manusia sudah punya konsep dunia sebagai satu kesatuan. Bukan cuma kota sendiri, bukan cuma wilayah sekitar, tapi sebuah dunia utuh dengan pusat, batas, dan luar batas. Konsep ini nantinya jadi dasar buat peta-peta di peradaban lain. Mesir, Yunani, sampai Romawi. Semuanya punya pola pikir serupa bahwa dunia itu bisa digambarkan dan dijelaskan. Dampak kedua, peta ini mempengaruhi cara manusia menggabungkan ilmu pengetahuan dan kepercayaan. Di zaman sekarang, sains dan spiritual sering dipisah. Tapi di zaman Babilonia, dua hal itu jalan bareng. Dan dari sinilah lahir tradisi kosmologi. Bukan sekadar nanya di mana kita tinggal, tapi apa peran kita di alam semesta. Dampak ketiga, tablet ini ngasih gambaran kenapa mitos, legenda, dan kisah besar seperti banjir besar bisa bertahan ribuan tahun. Karena kisah-kisah itu bukan cuma diceritakan secara lisan, tapi juga diikat ke tempat, peta, dan simbol nyata. Ketika sebuah cerita punya lokasi, punya nama wilayah, punya penanda geografis, cerita itu jadi terasa nyata bagi generasi berikutnya. Makanya buat orang zaman dulu, kisah besar bukan dongeng kosong, itu bagian dari cara mereka memahami sejarah dan alam. Dampak ke dunia modern juga besar, coy. Imago Mundi bikin para arkeolog sadar bahwa peta kuno nggak bisa dibaca pakai logika peta modern. Kalau salah baca, kita bakal salah paham seluruh maksudnya. Dan dari sini, ilmu seperti arkeologi, asiriologi, dan sejarah kuno jadi lebih hati-hati dalam menafsirkan artefak. Bukan cuma ini gambar apa, tapi kenapa digambar seperti ini. Jadi dampaknya bukan cuma ke masa lalu, tapi juga ke cara kita meneliti sejarah hari ini. Jadi dari semua yang kita bahas, Imago Mundi ini bukan cuma soal peta kuno, bukan cuma soal tablet pecah, dan bukan juga soal teori aneh doang. Artefak ini nunjukin satu hal penting, bahwa sejak ribuan tahun lalu, manusia sudah berusaha memahami dunia, asal-usulnya, dan posisi mereka sendiri di tengah alam semesta. Entah lewat simbol, lewat mitologi, atau lewat peta sederhana yang penuh makna. Apakah semua yang tertulis di dalamnya itu fakta ilmiah? Belum tentu. Apakah semuanya sekadar kepercayaan zaman dulu? Bisa jadi. Tapi yang jelas, Imago Mundi adalah bukti bahwa rasa ingin tahu manusia tentang dunia dan alam semesta itu sudah ada jauh sebelum sains modern lahir. Dan disitulah nilai edukasinya. Bukan buat dipercaya mentah-mentah, tapi buat dipahami, dikaji, dan dilihat sebagai bagian dari sejarah cara berpikir manusia. Sisanya, biarlah jadi ruang diskusi. Kalian yang menilai, kalian yang berpikir. Apakah ini kebetulan sejarah atau warisan pengetahuan yang terlupakan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, coy.